Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul dalam perkuliahan online manajemen strategik dan kepemimpinan kali ini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bapak Pendri Maparija, saya sendiri Muhammad Rizky Husain, dan Ibu Yuliani Kristinawati, kami akan membawakan pembahasan materi mengenai analisis internal. Jadi kenapa analisis internal itu penting? Hal ini dikarenakan setiap perusahaan memiliki karakteristik yang unik dan latar belakang yang berbeda, serta memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Dan tidak ada perusahaan yang memiliki kekuatan yang sempurna dan di semua aspek. Oleh karena itu, membangun keunggulan bersaing sangatlah penting. Strategi-strategi dirancang sebagai bagian untuk memperbaiki kelemahan perusahaan tersebut, bahkan menjadikannya sebagai kekuatan, yaitu dengan mengembangkan kompetensi khusus yang dapat memberikan keunggulan bersaing sehingga internal perusahaan menjadi salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan oleh manajemen perusahaan. Karena kekuatan dan kelemahan perusahaan berkaitan erat dengan sumber daya, budaya organisasi, dan manajemen itu sendiri. Internal perusahaan memiliki 9 aspek. Yang pertama adalah sumber daya, yang kedua adalah budaya organisasi, yang ketiga adalah manajemen, yang keempat adalah pemasaran, yang kelima adalah keuangan dan akuntansi, yang keenam adalah produk dan operasi, yang ketujuh aspek penelitian dan pengembangan, yang kedelapan adalah sistem informasi manajemen, dan yang terakhir adalah audit internal. Pendekatan tinjauan berbasis sumber daya menyatakan bahwa kinerja organisasional sangat ditentukan oleh sumber daya internal yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah sumber daya fisik. Terdiri dari peralatan dan pabrik, lokasi, teknologi, bahan baku yang digunakan, dan mesin. Kemudian ada sumber daya manusia yang terdiri dari karyawan, bagaimana pelatihannya, pengalaman yang dimiliki, tingkat intelijensi, pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. Kemudian ada sumber daya organisasi yang terdiri dari struktur perusahaan, proses perencanaan, sistem informasi, paten, merek dagang, hak cipta, dan pusat data. Agar sumber daya dapat bernilai lebih, maka sebaiknya harus langka. Sumber daya yang langka adalah sumber daya yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Jika banyak perusahaan yang memiliki sumber daya yang sama, maka perusahaan-perusahaan ini akan memiliki strategi yang serupa dan tidak memberikan keunggulan. Yang kedua, sumber daya harus sulit untuk ditiru. Sumber daya yang sulit untuk ditiru memberikan keunggulan lebih. Apabila perusahaan menggunakan sumber daya yang langka, maka keunggulan bersaing lebih akan diperoleh jika perusahaan lain tidak dapat atau sulit memperoleh sumber daya yang serupa. Yang ketiga, sumber daya sebaiknya tidak mudah diganti. Sumber daya dapat menjadi sumber keunggulan apabila tidak mudah diganti. Artinya, jika tidak ada produk substitusi yang dapat menggantikan, maka perusahaan akan terus melanjutkan keunggulan bersaingnya. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Pola perilaku yang telah dikembangkan oleh organisasi saat organisasi tersebut belajar untuk menyelesaikan permasalahan, adaptasi eksternal, dan integrasi internal, dan telah bekerja cukup baik untuk diajarkan ke anggota baru sebagai cara yang benar dalam memahami, memikirkan, dan merasakan. Budaya organisasi dapat disandingkan maknanya dengan kepribadian, yang artinya bahwa tidak ada organisasi yang memiliki budaya yang sama, sifatnya bertahan lama, dan dapat menjadi hangat, agresif, bersahabat, terbuka, konservatif, inovatif, liberal, kasar, atau mudah disukai. Di Google, budayanya bersifat informal. Karyawan didorong untuk berkeliling ruangan menggunakan skuter yang disediakan dan bertukar pikiran di papan tulis publik yang disediakan di berbagai tempat. Sebaliknya, budaya di Procter & Gamble sangat kaku, sehingga karyawannya sampai mengatakan bahwa mereka proctoids. Pada aspek manajemen, terdapat 5 fungsi manajemen yang diperhatikan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian,
yang ketiga pemotivasian, yang keempat penempatan karyawan, yang kelima adalah pengendalian.